Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana kerahkan pesawat angkut ringan guna bantu proses evakuasi 2 orang pasien melalui Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Pasien pertama, Ramlah, berusia 45 tahun dengan kondisi nyeri dan terdapat benjolan di daerah leher, sehingga membutuhkan tindakan medis selanjutnya oleh dokter bedah oknologi. Pesawat Susi Air. Terkait hal itu, pemirsa, Ramlah dirujuk dari RSU Datu Beru Takengon menuju RSU Zainal Abidin, Banda Aceh. Sementara itu, BNPB juga mengevakuasi satu pasien anak, Hanif, berusia 4 tahun yang cedera tulang di daerah pinggul akibat terdorong material saat banjir bandang menerjang. Terkait hal tersebut, Hanif dirujuk ke RS Zainal Abidin Aceh dengan didampingi ibu kandungnya. Tim SAR gabungan dari Basarnas, Polri, TNI, BPBD, dan relawan terus melakukan operasi pencarian dan evakuasi korban di Sibolga, Tapanuli Tengah, meski dihadapkan dengan medan berat dan cuaca yang tidak menentu. Kepala Basarnas Nias yang berada di lokasi bencana di Sibolga, Tapanuli Tengah menyampaikan bahwa operasi SAR terus dimaksimalkan di sejumlah titik rawan. Hingga saat ini, tim SAR bersama Polri menemukan jenazah korban longsor dan banjir di beberapa lokasi pencarian. Selain menemukan korban longsor, terdapat 8 desa yang masih terisolir karena akses jalan terputus, jembatan rusak, serta material longsor yang menutup jalur utama. Untuk menjangkau wilayah terisolir, tim gabungan menggunakan jalur alternatif serta peralatan khusus. Basarnas berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk membuka akses dan mempercepat proses evakuasi serta penyaluran bantuan. Bahwa sebelumnya memang sudah ada penemuan di wilayah Aloban Bair dan Sitahuis, juga itu di wilayah Matauli. Basarnas juga menghimbau masyarakat agar tidak mendekati area rawan dan tetap mengikuti arahan petugas karena potensi longsor susulan masih tinggi. Operasi SAR akan terus dilanjutkan dan dievaluasi mengikuti perkembangan kondisi di lapangan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Melalui personil gabungan TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto beri bantuan ratusan kotak susu bagi anak-anak terdampak bencana di Sumatera. Semangat! Terima kasih Bapak Presiden. Oke. Aparat gabungan TNI Polri yang dipimpin Danmen Arhanud, Medan Kolonel Arhanud Derajat bersama Dansat Brimopolda Sumut, Kombes Pol Rantau, didistribusikan bantuan bagi anak-anak korban bencana di Desa Garoga, Hutan Godang, dan Aek Ngadol, Batang Boru, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Bantuan itu merupakan susu untuk anak di atas 5 tahun. Setelah 5 jam penggeledahan sekitar jam 21.30 waktu Indonesia Barat, tim penyelidik KPK membawa 2 koper berwarna merah dan hitam diduga berupa barang bukti. Tidak ada komentar dari tim KPK terkait penggeledahan di kantor Bupati Indragiri Hulu. Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto mengatakan tim KPK datang hanya untuk bersilaturahmi. Ia pun tidak mengetahui isi koper yang dibawa oleh KPK. KPK segel ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di Komplek Pemerintah Kabupaten Bekasi. Penyidik juga membawa sejumlah berkas penting dari dalam ruangan. Dua pintu disegel dan ditempeli stiker bertulisan dalam pengawasan KPK. Stiker yang ditempel di pintu masuk ruang kerja Ade Kuswara
Kunang juga dilengkapi tanggal penyegelan serta tanda tangan penyidik. Penyegelan ini memicu spekulasi luas di tengah publik menyusul informasi mengenai dugaan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang bersama sejumlah pihak pada Kamis sore. Sekda dari ini nggak ya, sekda ya? Dari Sementara itu pemirsa, PLT Sesja Mintal Kejagung Sarjono Turin membenarkan adanya OTT jaksa di ABNTN. Dirinya pun memastikan penanganan kasus akan dilakukan secara transparan. Janji bahwa kami akan menangani perkara ini secara transparan, akuntabel, dan objektif. Pak izin Pak, dua orang yang dimaksud ini yang diserahkan ini apakah jaksa di Kejati Banten Pak? Salah satunya, kita sendiri juga sudah menetapkan tersangka, ada 3 kalau tidak salah. Komisi Pemberantasan Korupsi limpahkan berkas perkara dugaan korupsi Immanuel Ebenezer ke Kejaksaan. Mantan Wamenaker tersebut siap disidang dan menunggu waktu dari pengadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan ke Jaksa Penuntut Umum. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan 10 tersangka lain hadir dalam pelimpahan ini. Setelah berkas dilimpahkan, Noel tinggal menunggu waktu persidangan. Ya, terima kasih. Hari ini sudah P21, tinggal kita nunggu jadwal sidang. Itu. Salam hormat buat kawan-kawan media semua. Kuasa hukum Noel Lambok Gultom mengatakan dengan selesainya pelimpahan ini maka penyidikan perkara Noel telah usai. Lambok menyebut penyidik menjerat Noel dengan pasal yang berkaitan dengan pemerasan dan gratifikasi. Selagi saya dampingi bahwa klien kita tidak ada melakukan pemerasan. Tidak ada melakukan pemerasan, terlebih lagi menyangkut soal kerugian negara. Sebelumnya, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer menjadi tersangka pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Kemenaker. Noel ditangkap melalui operasi senyap KPK. Komisi Anti Rasuah pun telah menyita sejumlah barang bukti dari tangan Noel berupa sejumlah kendaraan mewah yang terdiri dari roda 2 dan roda 4. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo meninjau jembatan darurat Padang Mantuang di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Prabowo menjajal jembatan yang dibangun sementara untuk menggantikan jembatan yang hancur akibat terjang banjir bandang. Sambil berjalan, Prabowo sesekali menyapa masyarakat yang berada di lokasi. Sebelumnya, Presiden mengunjungi posko pengungsi SD 05 Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Prabowo disambut para pengungsi yang ingin bersalaman dengannya. Prabowo turut didampingi Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansarullah, Kepala BNPB Legend Suharyanto, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyapa ibu-ibu dan anak-anak di lokasi pengungsian. Selain temui pengungsi, Prabowo juga tinjau pembangunan hunian sementara bagi para korban banjir bandang. Pembangunan hunian sementara ditargetkan selesai 1 bulan ke depan agar warga tidak tinggal di tenda lagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mencicipi hidangan di dapur umum posko pengungsian bencana di Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Prabowo menikmati nasi goreng dan telur ceplok yang saat itu tengah disiapkan untuk para pengungsi. Setelah menemui masyarakat terdampak banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Prabowo meninjau dapur umum. Tinjauan itu dilakukan bersama dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Saat itu, Presiden melihat langsung proses memasak makanan yang dilakukan petugas posko untuk para pengungsi.
Prabowo kemudian disuguhkan sepiring nasi goreng lengkap dengan telur ceplok yang langsung disantap oleh Presiden. Nasi goreng karena saya yang datang ya. Siap. Ya. Cukup. Nanti pagi. Lumayan, enak. Kau tahu saya belum makan pagi. Siap. Presiden sangat menikmati nasi goreng yang dihidangkan sambil menyampaikan apresiasinya pada prajurit TNI dan masyarakat yang telah bergotong royong memasak dan membantu kebutuhan korban bencana di Sumatera Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, progres pembangunan jembatan Bailey Tupin Redep yang hubungkan ruas jalan Biren dan Lok Sumawe telah mencapai 99%. Fasilitas tersebut akan siap segera difungsikan untuk mendukung mobilitas masyarakat. Izin rambatan tepi jauh sudah selesai. Pembangunan jembatan sementara dengan panjang bentang sekitar 39 meter ini dikerjakan oleh personel Yon Zipur 16 Dika Anuraga Kodam Iskandar Muda menggunakan material Bailey milik Kementerian Pekerjaan Umum. Sejumlah pekerjaan teknis tahap akhir telah diselesaikan meliputi penyetelan baut papan lantai dan pemasangan gelagar rambatan. Keberadaan jembatan Bailey Tupin Redep memiliki peran strategis dalam memulihkan arus lalu lintas dan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya distribusi barang dan layanan publik yang selama ini terganggu akibat terputusnya akses jalan utama antar wilayah. Lantai yang masih ini dan lantai juga terpasang. Malam ini kami lembur. TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum bersinergi membuka jalan yang tertutup material longsor dan di Kabupaten Aceh Utara Aceh, pemirsa. Akses jalan simpang KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah kembali tersambung. Jalan simpang KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah sebelumnya terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Wehpase. Pemulihan akses tersebut merupakan hasil sinergi TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum. Ruas jalan yang tertutup material longsoran sempat menghambat mobilitas warga serta distribusi logistik dan kebutuhan pokok masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, TNI dengan instansi terkait bergerak cepat melaksanakan penanganan darurat guna membuka kembali jalur transportasi vital di wilayah terdampak. Dalam pelaksanaannya, TNI menggerakkan alat berat untuk membersihkan material longsoran serta melakukan pengerjaan manual. Saat ini, akses jalan simpang KKA telah dapat dilalui secara bertahap, namun masyarakat diimbau tetap waspada karena masih terdapat titik rawan longsor. Pasca banjir bandang, kondisi Kabupaten Aceh Tamiang berangsur kembali normal. Pembersihan lumpur dan material banjir dilakukan secara intensif oleh pemerintah bersama instansi terkait. Banjir bandang dengan ketinggian air hingga 4 meter merusak infrastruktur dan memutus akses jalan nasional. Akses menuju Aceh Tamiang sempat terputus, menghambat distribusi bantuan di awal pasca bencana. Kementerian PU, TNI AD, BUMN Karya, dan mitra lokal membersihkan lumpur di jalan nasional dan kabupaten, pemirsa. Sebanyak 19 unit alat berat diturunkan. Penanganan juga dilakukan di lokasi longsor, Semadam, dan Alun Datung sehingga akses kembali normal bertahap. Pembersihan dan pemulihan lalu lintas ditargetkan selesai sebelum akhir Desember. Langkah ini dilakukan untuk menjaga konektivitas dan aktivitas masyarakat kembali normal. Berterima kasih kepada pemerintah Aceh Tamiang yang telah bekerja sama
untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Kami bisa masuk ke Kota Tamiang dan alhamdulillah di tanggal 2 secara perlahan-lahan Kota Tamiang bisa diakses di kedua sisinya, baik dari Banda Aceh maupun dari Medan, walaupun dengan